Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Mailani dengan NPM 2215061071. Saya dari kelompok 2C dan video ini adalah video penilaian post-test mengenai judul modul percobaan 2 yaitu tentang flip-flop. Oke. Apa sih itu flip-flop? Flip-flop adalah rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil untuk menyimpan informasi, yakni berupa nilai logika 1 ataupun nilai logika 0. Flip-flop ini digunakan dalam rangkaian sekuensial yang mana digunakan untuk menyimpan keadaan sebelumnya. Flip-flop ini menerima sinyal inputan menggunakan sinyal clock yang digunakan untuk mengatur waktu penyimpanan dan pembaruan informasi. Ini ada dua jenis rangkaian logika, yaitu ada kombinasional dan sekuensial. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian di mana keluarannya bergantung dari kondisi masukannya saja. Sedangkan rangkaian sekuensial ini rangkaian di mana keluarannya bergantung dari kondisi masukan dan kondisi keluaran sebelumnya. Jadi perbedaan antara kombinasional dan sekuensial terletak pada sekuensial ini, yang mana ia memperhatikan atau bergantung dari kondisi keluaran sebelumnya. Oke. Nah, ini ada flip-flop nih. Flip-flop itu berdasarkan cara penyimpanannya, begitu, digolongkan menjadi 4 bagian ya. Ini ada SR flip-flop atau set reset flip-flop, jika flip-flop, D flip-flop atau delay flip-flop, dan P flip-flop. Nah, video kali ini saya akan menerangkan tentang RS flip-flop gitu. Jadi RS flip-flop ini adalah dia ini memiliki dua inputan yaitu berupa set dan reset. Kemudian dia juga memiliki dua output yaitu berupa key dan key aksen atau key bar begitu. Jadi output yang dihasilkan dari SR flip-flop ini nilainya selalu berkebalikan antara key dan key aksennya. Oke, ini berdasarkan clock-nya. Nah, jadi tuh berdasarkan clock-nya, flip-flop ini dibedakan menjadi 4 kategori. Ada rising edge clock, ada falling edge clock, kemudian ada positive clock pulse, kemudian ada negative clock pulse. Nah, ini itu, nah ini ada gambarnya begitu ya. Dikatakan rising edge itu adalah ketika kondisinya ini berupa kondisi rendah, gitu ya, ke kondisi tinggi. Jadi sinyal inputannya dari yang rendah ke tinggi sesuai dengan asal katanya rising ke rise itu bangkit gitu. Kemudian ini ada falling edge gitu ya. Falling edge clock ini merujuk pada perubahan sinyal clock yang mana dari level tinggi di sini level tinggi ke level rendah falling, jatuh gitu ya dari tinggi ke rendah. Ini dinamakan falling edge clock. Kemudian tadi kan ada positif clock pulse sama negatif clock pulse. Ini sama aja. Yang mana kalau positif clock pulse ini sama dengan rising dari rendah ke tinggi. Kemudian kalau yang negatif clock pulse itu dari tinggi ke rendah gitu. Sama aja. Pengertiannya ya dari tinggi ke rendah itu berarti negatif atau falling, kemudian dari rendah ke tinggi ini berarti rising ataupun positif clock pulse. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa
saya akan menjelaskan tentang SR flip-flop. Kemudian SR flip-flop ini kan tentang ada dua inputan ya, set dan reset, kemudian keluarannya adalah key dan key aksen yang nilainya selalu berlawanan. Kemudian ada jika flip-flop ini kerjanya sama dengan SR flip-flop, yang mana tetapi ada perbedaannya jika inputannya ini nilainya adalah 1-1, maka outputnya ini akan berubah-ubah atau toggle gitu ya. Kemudian kalau di SR flip-flop kan kalau inputannya berupa 1-1, maka outputnya tetap dia akan 1-1 juga. Sedangkan kan kalau di SR flip-flop ini nilai outputnya harus selalu berlawanan, jadi kondisi terlarangnya begitu ya. Kemudian ada jika kemudian ada di flip-flop. Nah, di flip-flop ini ada flip-flop SR yang mana ada tambahannya, ada perbedaannya begitu. Di di inputan R-nya ini terdapat nilai notnya. Kemudian T flip-flop ini itu inputannya sama antara seperti jika flip-flop yang mana J dan K ini dihubungkan gitu. Kemudian ini adalah rangkaian yang akan saya jelaskan. Ini adalah rangkaian SR flip-flop, di mana di sini ada set dan reset, kedua inputan, kemudian di sini ada kedua output yang akan menghasilkan key dan key barunya. Baik, kita akan langsung aja ke Proteusnya untuk menjalankan dari rangkaian SR flip-flop ini. Kita langsung coba aja kali ya. Jadi kita run. Coba kita pasang lagi. Oke, kita run lagi. Oke, ini sudah berjalan rangkaiannya. Dan ini tidak menunjukkan apapun gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini dapat kita lihat. Ini ada tanda gitu ya. Ini ada tanda abu-abu, kotak kecilnya abu-abu, abu-abu. Mengapa demikian? Ini kan juga kita lihat output yang disitu kan juga nggak ada ya tanda tanya. Ini dapat kita lihat juga karena tanda titik kotak kecil ini abu-abu karena nilainya belum ada. Jadi nilai hasil dari gerbang NAND U3 sama U6 ini belum ada nilainya. Kenapa? Kan ketika hasil output dari NAND U6 ini kan nilainya akan dimasukkan ke gerbang NAND U3. Nah, hasil dari gerbang NAND U3 ini juga outputnya akan dimasukkan ke inputan untuk gerbang NAND U6. Jadi karena sama-sama tidak ada nilai, jadi masih abu-abu nih. Nggak tahu, belum ada suatu inputan atau nilai yang akan diproses untuk menghasilkan output yang di sini. Begitu. Kemudian kita masukkan inputnya, yaitu 01. Oke. Nah, outputnya yang key dan key bar-nya ini adalah 0 dan 1. Yang mana inputnya adalah 0 dan 1 juga, begitu ya. Ini 0. Inputan 0 kita masukkan ke gerbang NAND. Jadi, jika salah satu inputnya 0, maka hasil dari gerbang ini adalah 0. Kemudian 0 ini masuk ke gerbang NOT yang akan menghasilkan nilainya yaitu 1.
1 ya. Terus 1 ini akan masuk ke sini, ke gerbang NAND. Jadi di sini nilainya 1 yang tanda merah ini. Ini bernilai 1. Kemudian kita masuk ke gerbang N yang U1 ini, yang mana inputannya adalah 1. Nah, kita misalkan juga ini clock-nya kan hidup ya, berarti kalau hidup kan berarti bernilai 1. Nah, terus kalau berarti kan di gerbang NU4 ini kan juga 1 sama 0. Karena gerbang N jadi dia 0, kemudian dinotkan menjadi 1. Tetap diasing 1 masuk. Kemudian tadi kan ini clock-nya hidup bernilai 1. Jadi inputan gerbang N di U1 ini adalah 1, 1. Kemudian hasilnya adalah 1, dinotkan menjadi 0. Karena dia di sini 1, 1 ya tadi, gerbang NAND itu kan kalau kebalikan dari N. Kemudian kalau N ke 1, dinotkan menjadi 0. Di sini 0 ya. Nih. Kemudian outputnya ini 0 masuk ke sini. Di sini juga 0. Di sini kan juga tadi dinotkan juga 0 ya. Maka hasilnya adalah 1 karena ini gerbang NAND. Benar. Oke, kita ambil contoh inputan selanjutnya yaitu 1 dan 0. Oke, sebentar. 1 dan 0. Ini ada, coba dulu. Oke, dia langsung berubah. Ini sama aja seperti tadi gitu ya. Ini misalkan, ini kan gerbang clock-nya hidup. Kita misalkan ini adalah 1. Sebentar. Pen. Kan gerbang clock-nya ini hidup, berarti ini kan 1. Berarti di sini inputannya adalah 1 dan 1, kemudian di N kan, maka hasilnya adalah 1. Kemudian di not kan, maka hasilnya 0. Kemudian 0 ini masuk di gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini jika salah satu inputnya adalah bernilai 0, maka keluarannya adalah 1. Kita mendapatkan output dari gerbang NAND U3 ini ada 1. Oke, kita masuk ke gerbang N yang U1 ini. Nah, U1 ini kan gerbang clock-nya 1, berarti inputannya dia ada nilai 1 dan 0. Karena gerbang N, maka outputnya adalah 0, begitu kan. Salah satu dari inputnya 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian masuk ke gerbang NOT, lalu ini akan bernilai 1. Kemudian gerbang NAND ini kan inputnya dari sini, kan bernilai 1. Kemudian dia mengambil inputan dari output gerbang NAND U3 yang bernilai 1 juga masuk gerbang NAND U6. Nah, gerbang NAND ini kan gerbang N yang dinotkan. Jadi misalkan ini gerbang N, 1 kan bernilai 1. Tapi karena dinotkan, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada inputan yang terakhir yaitu 1, 1. Coba kita buat 1, 1. Sebentar. Oke, nih fatal. Jadi dia error gitu. Kalau di profil yang saya gunakan ini akan muncul error. Tapi kalau ada beberapa, itu dia berubah-ubah ya di sini. Jadi di sini error gitu. Jadi nggak bisa ya kalau inputannya itu berupa 1, 1. Ini dia error. Oke, baik. Sekian penjelasan saya mengenai rangkaian SR flip-flop ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan
perlu diketahui bersama bahwa flip-flop SR ini dia itu terdiri dari dua inputan yaitu set dan reset, dan dia ini ada dua keluaran juga, dua output yang mana itu adalah key dan key bar. Jadi kedua nilainya ini selalu berlawanan. Oke deh, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.